Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Infantri Tonapa dengan Saudari Riasni Pasang akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Dalam keyakinan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. I'm sorry. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih yang sempurna. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita yakini akan menjadi dasar dalam rumah tangga Ivan dan Ria, juga menjadi sumber dan pedoman dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, oleh tuntunanmu kami ada di sini di rumah Tuhan bersama saudara kekasih Ivan dan Ria, orang tua kedua belah pihak maupun keluarga kedua belah pihak, bahkan kami jemaat Tuhan. Tuhan mendengar doa kami, doa dan kerinduan dari kedua saudara kekasih kami untuk menyerahkan hidup mereka dan menerima pemberkatan dari Tuhan. Kami telah berhimpun bersama, kami memuliakan Dikau dan kami akan membaca firman Tuhan. Roh Kudus terangi hati kami, beri kami hikmat sehingga firman-Mu kami mengerti dan kami hidup di dalamnya, terlebih menjadi dasar menjalani kehidupan sebagai rumah tangga Kristen. Mohon ampun untuk setiap dosa kami Bapa, layakkan kami menghadap Dikau bahkan mendengar sabda kebenaran. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya persiapkan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita dengar dan boleh kita baca dalam ibadah dan berkatan perkawinan saudara kita si Ivan dan Ria di hari ini. Satu judul renungan menjadi rumah tangga Kristen, menjadi tanah dapur atau sarana. Ya, banyak rumah tangga sekarang, tapi belum tentu menjadi rumah tangga Kristen. Rumah tangga Kristen. Setiap orang memimpikan, mengharapkan hidup bahagia dalam rumah tangga. Ivan dan Ria ya. Ketika sudah menikah dan hidup dalam rumah tangga, yang dibayangkan, yang diimpikan, yang ditambahkan, yang dirasakan adalah sukacita. Hidup bersama dengan suami, hidup bersama dengan istri akan memperoleh kebahagiaan. Ya pernah tanya pada si Bali, sedangkan mana gambaran dari lagi ke matel pernah dumba-dumba mungkin apalagi ke si kamu. Ya, tanya nanti matel pun malas sukaninya ke si kambing karena mana gambaran dari itu. Apalagi dibayangkan ketika akan hidup bersama, pasti akan lebih bahagia. Ya, itu harapan, kerinduan, namun kadang tidak selamanya seperti itu. Bukan berarti kebahagiaan tidak ada, tetapi tidak selamanya hidup dalam rumah tangga akan selalu bahagia. Hidup dalam rumah tangga tidak ada tantangan, tidak selamanya. Pasti akan ada situasi kondisi yang kadang merasa ternyata agak jauh dari yang saya harapkan, agak jauh yang saya bayangkan. Yang bahasa Korea bahwa sedangkan wailan busol isi ego. Berarti itu akan ada tantangan dan pergumulan. Jika demikian, jika perjalanan hidup kita terlebih dalam rumah tangga, tidak terlepas dari rumah tangga Kristen, kita akan menghadapi kerikil-kerikil yang tajam, pergumulan-pergumulan, dan juga di dalamnya ada kebahagiaan. Lalu pertanyaan pentingnya, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang seharusnya menjadi dasar yang kuat supaya kita tetap bertahan dalam rumah tangga, kita tetap mencerminkan rumah tangga Kristen. Umat sekalian dia kita menangkap kesalahan. Yaitu masalah yang keduanya. Pembukaan biasa sedangkan kami biasa berdosen atau di pandita kami, kami pandita karena dia maksud ketermudah dalam tangan itu ada suatu yang akan ada. Tetapi pertanyaan pentingnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus tahu, apa yang menjadi dasar untuk itu supaya rumah tangga kita
tetap menjadi rumah tangga Kristen. Tentu banyak yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita kerjakan supaya rumah tangga kita tetap bertahan, rumah tangga kita tetap menjadi rumah tangga yang memberikan kebahagiaan walaupun kita menghadapi pergumulan. Tetap menjadi rumah tangga Kristen. Salah satu dari pembacaan kita hari ini yang bisa kita pelajari, kita tetap menjadi rumah tangga Kristen. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pembacaan kita di ayat 22, ayat 33b adalah istri harus tunduk atau menghormati suami. Istri harus tunduk atau menghormati suaminya. Tunduk dalam hal ini adalah tunduk seperti jemaat dengan Kristus. Itu digambarkan oleh Rasul Paulus. Tunduk lebih kepada ketaatan. Tunduk karena kasih, bukan karena intimidasi dari suami atau keperbudakan dari suami. Tunduk sebagai bentuk kasih kepada suami. Nah, tunduk bisa mengandung arti adanya kerendahan hati, tidak merasa lebih, tidak bersikap berlebihan dengan pasangan. Tunduk juga lebih kepada setia. Setia. Ya. Ivan adalah seorang pelaut. Dia akan tinggal tidak mungkin umur penasusioto di bawah Malibang koroni salah Ivan tuh. Tapian kepala maksud satu jadi buat bapak itu Ria dan Malibang koroni di kepala kan tidak. Ria akan tinggal apakah nanti sepakati apakah di Toraja atau di Jakarta atau di mana artinya. Yang paling penting bentuk tunduk kepada suami yang diperankan oleh istri adalah kesetiaan. Kesetiaan. Dan kesetiaan itu digambarkan karena Tuhan begitu setia mengasihi saya, mengasihi kita, sehingga kita pun mengasihi suami sebagai gambaran bahwa itu gambaran antara Tuhan dengan manusia. Mempelai laki-laki adalah Tuhan, mempelai perempuan adalah umatnya. Dan kesetiaan umatnya dituntut menghormati dan menghargai. Semua orang ingin dihargai, Pak. Kayaknya lebih kontrak laki-laki itu dihargai. Karena yang perempuan itu dominan bermain di logika. Logika dari dia betul butung-butung toh ya dia nomor misal lah perempuan itu dianggap disifat. Tapi dia kalau tanda pernah mandu bakal disifat itu mau dia kalau untuk biasa betul main tak mana tor atau tumbuhan itu lupa maka yang lakukan ria kita belam tak menadian tak gimana yang ada salian itu ada yang potong lebih hargai di luar susi boleh ya beleng ekor kepinan dan itu ketika tidak diposisikan dan merasa bahwa dalam rumah tangga saja yang di mana tempatnya ia sebagai kepala rumah tangga sudah tidak dihargai, maka kadang cara yang dilakukan oleh laki-laki adalah keluar dari rumah. Karena itu salah satu cara tunduk dalam artian ia menghargai suaminya sebagai kepala rumah tangga. Menghargai bukan berarti bahwa semua yang dikatakan harus diikuti, tetapi semuanya didasarkan atas kasih. Pertama-tama dinilai bagaimana Tuhan mengasihi umatnya sebagai mempelai perempuan dan bagaimana umat sebagai mempelai perempuan mengasihi Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Itu yang pertama sebagai istri. Bagaimana tunduk dalam hal lebih menghargai, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kerendahan hati, menghormati suaminya. Hal yang kedua, bagaimana peran suami supaya rumah tangga tetap menjadi rumah tangga Kristen. Dalam pembacaan kita di ayat 25, ayat 28, bahkan ayat 33 dikatakan tentang itu. Bagaimana suami harus mengasihi istrinya. Pakaboro bainin. Sama seperti menghargai dan menghormati, mengasihi atau dikasihi semua orang mengharapkannya, baik laki-laki atau perempuan. Tetapi lebih dominan perempuan mengharapkan
lebih dikasihi. Ya, suami lebih dituntut untuk mengasihi istrinya. Dalam hal ini suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi umatnya. Umbara susi tukuang matua umpak aboro tahun. Dalam pembacaan kita itu dikatakan mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri, bahkan melampaui dari mengasihi diri sendiri yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan sebagai mempelai laki-laki adalah ia rela mengorbankan dirinya. Jadi bentuk kasih itu bukan hanya diukur pada mengasihi diri, tetapi lebih dari itu. Bahkan rela untuk menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya supaya yang dikasihinya itu bisa selamat. Jadi itu luar biasa. Ketika itu kita lihat dan menjadi dasar untuk mengasihi, bahwa saya ini laki-laki sebagai simbol Kristus mengasihi umat, mengasihi istri. Jadi bahkan rela untuk mati. Kotak kemudian atau ke mui penanta bunga kamu di sorong. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Nah, dalam bentuk yang lain yang dikatakan dikerjakan sebagai bentuk mengasihi, yaitu barang apa atau sehingga ia melawan atau jelas yaitu melawan. Tetapi ketika saya berangkat dari hati mengasihi itu mengorbankan segalanya, bahkan nyawa kita korbankan sebagai bentuk kasih kita. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Dan itu akan menjadi kunci untuk terus menjadi rumah tangga Kristen, menjalani kehidupan dalam rumah tangga, karena kita sadar bahwa ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan dipertemukan, pertemuan dua karakter yang berbeda, pasti akan ada yang kurang pas atau kurang cocok. Tapi ketika ada saling menghargai, ketika ada saling mengasihi, maka tantangan apapun, pergumulan apapun, dan di dalamnya Tuhan campurkan, pasti kita akan jalan dengan sukacita dari Tuhan. Dalam Alkitab banyak nasihat, banyak pengajaran, banyak penguatan dalam berumah tangga. Karena itu diharapkan Ivan dan Ria senantiasa membaca Alkitab. Saya mengatakan perikop ini hanya salah satu dari dasar atau kunci bagaimana hidup dalam berumah tangga. Tetapi dalam Alkitab banyak yang akan memperlengkapi kita. Karena itu senantiasalah tetap sebagai pedoman hidup dalam menjalani rumah tangga ini. Ingatlah selalu dua hal ini. Istri tunduk kepada suami lebih kepada menghargai dan setia. Suami harus mengasihi istri. Itulah keluarga Kristen yang kita percaya Tuhan akan memberkatinya. Membangun sebuah keluarga pasti akan ada tantangan, pasti akan ada riak-riak atau masalah, tetapi yakinlah setiap persoalan bisa diselesaikan. Yang paling penting dalam rumah tangga adalah komunikasi. Karena dengan nama yang penanta jadi kepada ibokada dan kepada suami, kepada istri lah, tempat mencurahkan segala. Odak naya si penambi, nato saya ini ibokada. Budak kompor gas yang bisa lihat, budak kompor 1000 mata. Yang nabalita ini ibokada itu tempat curhat yang paling aman, dan sambil itu tempat curhat yang lebih aman lagi adalah kepada Tuhan. Dan yakinilah itu, maka kehidupan rumah tangga akan terus diberkati oleh Tuhan. Mari dalam waktu hening sejenak kita merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dengan berkomitmen untuk siap mengikuti dan menjalani dalam hidup kita. Tuhan memberkati hidup kita sekalian, dan Roh Kudus menuntun kita dalam perjalanan hidup selanjutnya. Mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam penyuluhan atau perkataan perkawinan. Dan itu dikatakanlah amanat dan perkataan perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malam dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percaya bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai saya silakan untuk berdiri. Mempelai laki-laki Ivan B. Tolaka, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Riasni Pasang, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Ivan Ritonapa dan saudari Riasni Pasang, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya silakan untuk berjawab tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan, disaksikan jemaat. Saudara Ivan Ritonapa, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Riasni Pasang yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Saudara Riasni Pasang, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Ivan Ritonapa yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam,
memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Maka na pasti balik po kay Misa Torino pasti sana. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mohonkan berkat untuk kasih kita. Emas itu murni sebagai simbol kemurnian cinta kasih di antara Ivan dan Ria. Cincin ini bentuknya lingkaran. Lingkaran itu tak berujung, tak berpangkal. Itu adalah simbol cinta kasih Ivan dan Ria yang tak berujung, tak berpangkal kecuali mau berpisah. Karena itu Ria
pendeta. Karena itu saya silakan Ibu Pendeta, Ketua Majelis Gereja menyerah. Kedua pengantin yang berbahagia, Majelis Gereja mengeluarkan surat nikah sebagai bukti bahwa saudara berkati di sini dan karena itu Alkitab juga diberikan Majelis Gereja di sini ada kunci kebahagiaan. Belajarlah dan lakukan selama menempuh hidup baru. Tuhan berkati dan selalu ada ketenangan, sukacita dan saling mengasihi. Selamat. Ria dan Ivan tiba pada titik ini tidak terlepas dari cinta kasih pengorbanan dari orang lain, bahkan secara khusus orang tua. Hari ini Ivan dan Ria masuk dalam rumah tangga akan tinggal bersama suami dan istri. Karena itu di momen yang indah ini sampaikanlah ucapan terima kasihmu kepada orang tua dan juga permohonan maaf.
Tuhan dimuliakan dari setiap proses yang kita alami dan itu membawa kebahagiaan dan menjadi berkat bagi hidup kita. Tiba saatnya persembahan dari mempelai dan keluarga diawali persembahan dari kedua mempelai. Sambil pengantin memberi persembahan, pujian dari keluarga akan menuju.
Silakan berdiri. Yang pengantin saja. Pengantin saja berdiri. Kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan Engkau, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Kedua mempelai yang berbahagia dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang kekasih, berkat dan kasih Tuhan tak terhitung dalam hidup ini, dan karena itu kita akan memberi rasa syukur melalui persembahan. Mazmur 107 ayat 8 menuntun kita memberi persembahan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Sambil persembahan dijalankan, kita mengiringinya dengan pujian, ya Tuhan, pada hari ini. Hati yang
Ta tolesing kukuang ulandoi hanya bokurian sumana siasa malere. Ta masalahnya. Kurre sumana oleh baraya buang atau ngai lebih sorongan kan la abina mi pasakem inde tanah dapo ba. Obuang kurre sumana anu madin di panata mero inde kamenoban mide buang pasake te tanah dapo iya. Mangka mengkirangi itu kadang mi laranung ki buang labin dari parantangan na te tanah dapo ia moto pakan tai pamatoto i siulendu i pena masal lokmi tontomo umpakilalai anna tuwai kadang mi siap kontong makari tutu melada lambai surat madatumi tu kipatongan kumuan dari pangadaran sundun diona kaduan la lan tananan dapok lan kaduan ki kialo sialan ma'rupa rupa pasana kure semangat kuang pasakeni lako tomatuanna patomalinna te silu kisolan boy anna ma'lin usisolan di siang parakai saya lako atu totemo anna ma'lin untarima pasakira panan kakak dia metoro ki panganduan kuang tomatuan na patomalinna lan akan kamaduan tontong pemil pasake pamatotoi ulikai tukatuan si taruna kure semangat kuang di pajendek mati kolomi anna ma'din pakala makjuren demi mintu peraku tanda kairi tanda kanan umpangan duan di siap usabi inde pasakena rampanan kapa kure semangat kuang dipakekan tu kombongan inde tikala dari sabulan pasake mi unangkaran pa kamaya mi pasake warakan solanasa kuang kuling ke katuan si karuna umpasan itu me pasanan unangkaran itu me pa kamayan ungkaran itu me rupa syarat pengkaran mangandokan mati olo mana abi mi buang umua ya di tananan dapo baru lamin dadi bisa tananan dapo mi pasake tula gontong bendan lamin dari saadi toko buah bendan bendadi tananan dapo to sarani tu mengkaulah nu mati kolong ima sambayang mati kolong buang si taruna tanda kaparanduan la dipogok tongkonan logan alwatu lan allo yate pasake buang teme mintu teme na pasangkaan teme mintu ke keluarga pasake buang teme mintu to mintu unala katan la ina duka buang la dipogok diona pencatatan sipil dan juga kaparentan diona ada kebiasaan lana anak tak tebe torrenam be torrening kok seto madura o buang papakalai mak diren somana sangi pintu nato lama di bumi kamailo pindah di tanda kaparanduan sia pindah di kemudian mati koloni o buang ke tumang pagi do surga kurre semangat pintu na kurre semangat ke pasak ke tanah dapo kurre semangat buang diona kadami ki sorong ite me buah kapatonganan ki bulan dui pamengan bulan dui pak kudian ki mairingan na tebatan kaleki pe nanti ki pen molan di olomi butung pe malatu tari me pintu na buang siami pasake dipaki mai rolan tanah tengah kombongan ia mate buang tu korean semangat siapa ngandoki si solate tananan dapo baru si solat itu to maraku siakan kombongan bebalikan tuan disunduni pasampaian ki bila masaikan mati kolomi dan kegarisan ulen dui buang ki Yesus Kristus amin ta bindan la talingkai katuan ta si sola katuan baru na
Yang berperangi, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Amin. Berbahagia dia. Dengan senantiasa mengikuti firman Tuhan, menjadi rumah tangga Kristen yang senantiasa diberkati Tuhan dan penuh ketaatan kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sejahtera. Kedua mempelai yang berbahagia dan keluarga serta sidang jemaat, kita mengakhiri ibadah pemberkatan ini dengan melakukan ku berserah. Ku beroleh berkat. Silakan duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian acara ibadah kita. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Kita akan prosesi foto. Yang pertama pengantin dengan pendeta yang melayani. Silakan pengantin maju ke depan. Mohon kasih keluar dulu yang
Jadi yang pertama pengantin dengan Pendeta Matius, dan setelah itu bersama kedua pendeta dan majelis gereja, dan seterusnya diatur oleh keluarga untuk foto-foto keluarga. Untuk kita ketahui, nakwa di sarai pelak karena kita sudah agak terlambat. Supaya efektivitas waktu mohon untuk dipikirkan. Terima kasih. Oh, katanya di rumah. Oh, enggak jadi. Oke, lihat sini ya. Lihat sini. Satu, dua. Oke, majelis. Oke, majelis. Empat orang. Di sana kok di sana. Ya, baik. Tunggu dulu. Ya. Geser ke sini sedikit. Geser. Rapat tuh orang. Ya, saling sedikit. Digan nih saya. Oke. Lihat sini ya. Lihat sini, satu, dua. Oke, lanjut. Majelis semua gabung. Om Nena. Apa tuh? Di situ kami. Di situ di. Ini komite. Nah, ya. Berapa komite? Gini. Lihat sini ya. Senyum, satu, dua. Lihat sini, satu, dua. Lagi, satu, dua. Oke. Oke, Lanjut ke pandu lah. mau jalan situ. Dengan orang tua mungkin mau foto sama orang tua. Aku pergi keluarga sama la mesum seperti Iya. Orang tua dulu, Mbak. Orang tua dulu kasih foto sama Orang tua maju semua. Ya nomor. Pas itu kami. Situ kak mana kan? Yang pemilu ini. Oke, dapat ya. Oke. Disimpan dulu tadi. Sudah pegang gigit. Sini ya. Satu, dua. Seminggu ya. Oke, foto orang sudah. 4 orang. Sempat kan kami. Bapak sini Pak. Sudah rombongan di taman. Ya. Oke, satu, dua. Lagi sahabatan. Lagi ya, satu, dua. Oke. Jangan. Dorong saja ke jalan. Siap-siap saudara Ivan ada. Satu, dua. Lagi. Satu, dua. Bagikan kan Saudaranya Ivan semoga hidup maju. bahagia. Oke, Angelina. Yang ada saya supaya cepat. Angelina. Setelah itu saudaranya Ria. Raino Daniel, selamat menempuh hidup baru bang. Oke bang, terima kasih. Sairin, Lastri Jabat, Di sini satu orang supaya Shanti Tonapa, Rasti. selendangnya tidak dirapikan. Selendangnya tadi. Ya. Ya, kamu semua. Lihat sini ya, lihat sini Bu. Lihat sini, satu, dua. Saudaranya Ria. Saudaranya Ria maju. yo, ada di
Maka berkatu kedua orang tua. Oke, baik. Jadi setelah ini pihak Dukcapil akan melaksanakan pencatatan perkawinan kedua anak kekasih kita. Kita dulu, Pak. Oke, lihat sini. Rapat kau minta. Kasih lurus kepala ya. Oke. Rapat kami lagi ya. Oke, 1 2 Senyum. lihat sini kamera kuning nih, Bu. 1 2. Oke. Oke, catatan sipil maju. Sebagian. Di sini sebagian. Yang semua. Ya, si bagi kau minta melo. Rapat semua rapat. Masuk. Ya oke, lihat sini ya. Lihat sini 1 tunggu 1 2. Oke. Oke. Oke, kita minum. Ya. Jadi saksi kedua mempelai dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan mohon ke depan mengambil tempat. Di mana anunya ada? Sekali lagi saksi kedua mempelai, orang tua, lakukan. Penjelasan saksi kita. Kamu mau? Dr. Syari. Oke, silakan. Ya baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan pencatatan sipil pada hari ini. Kepada seluruh keluarga yang berbahagia, kita tenang sejenak, kita akan melaksanakan pencatatan sipil. Baik Bapak Ibu, kedua mempelai, orang tua dan saksi serta rukun keluarga yang berbahagia pada saat ini yang kami hormati. Sesuai dengan permohonan kedua mempelai bahwa pada hari ini Kamis 4 Januari 2024 akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan sekaligus melaksanakan pencatatan sipil setelah kami memeriksa berkas kedua saudara sudah lengkap dan tidak ada yang keberatan.
sehingga kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara melaksanakan pencatatan sipil pada hari ini. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah apabila sudah dilakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan perkawinan saudara akan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan sesuai dengan aturan baru yang kami laksanakan dalam pencatatan sipil yang selama ini masih ada orang tua dan saksi bertanda tangan. Saat ini cukup kedua mempelai yang bertanda tangan disaksikan oleh kedua orang tua dan saksi dari masing-masing mempelai. Jadi orang tua dan saksi di sini tidak lagi bertanda tangan, hanya menyaksikan penanda tangan dari kedua mempelai. Tiba saatnya saya akan mencatatkan perkawinan kedua saudara. Oleh karena itu saya persilakan kepada saudara Ivandri Bonapa dan saudari Ria Senipasan untuk menandatangani register akta perkawinan kepada kedua saudara. Dipersilakan. Ya, terima kasih kedua mempelai telah menandatangani register akta perkawinan disaksikan oleh kedua orang tua dan saksi dari masing-masing mempelai serta seluruh keluarga yang hadir pada saat ini. Oleh karena itu kepada kedua mempelai bahwa aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 saudara harus taati. Mewakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, saya bertugas pencatatan sipil mencatatkan dengan sah perkawinan kedua saudara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagai pasangan suami istri. Mulai hari ini, nama dan tanda tangan saudara tidak dapat diubah tanpa seizin pengadilan. Apabila dari perkawinan saudara ekornya anak, saudara wajib melaporkan pengalaman dengan 2 hari di mana saudara berdomisili. Akhirnya pencatatan perkawinan saudara Ivan Terlambat dan saudara Ria Senipasan telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia dan selamat memasuki rumah tangga yang baru. Saya persilakan kepada kedua mempelai berdiri menerima kutipan akta perkawinan. Untuk kedua saudara, dokumen ini adalah dokumen negara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagai bukti bahwa saudara sudah sah menjadi pasangan suami istri. Kemudian nanti dirundingkan bersama di mana akan berdomisili karena di dalam database kependudukan masih berbeda domisili. Nanti dirundingkan supaya kami satukan di dalam kartu keluarga yang baru. Ya, untuk kedua mempelai bahwa dokumen yang kami berikan itu adalah sudah dokumen asli, nanti diperiksa supaya tidak kena air. Ya, baik Bapak Ibu, kedua mempelai, orang tua dan saksi yang kami hormati, demikian pencatatan sipil saudara Ivan Terlambat dan saudari Ria Senipasan. Atas keterangan kita semua kami ucapkan terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kurusman. Oke, demikianlah. Kita akan langsung saja menuju ke tempat resepsi. Bye. Nah, terima kasih. Jangan mau tidur. Kita jeda lagi ya, nanti kita sambung lagi karena kita sampai di sana, guys. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada yang mau foto? Sudah tidak ada? Ayo, kita berdua dulu.
Goodbye. Oke, petalo korba Improson. Biasa. Oke, kulik. Kulik Atmaja. Ayo, Bapak Ibu sudah pegang. Bahagia, amin. Oke, baik. Kita Ayo. Lapor sedikit, lapor. Oke. Siapa orang foto? Ada dengar ya? Senyum. oke, baik. Kayak sudah tadi. Oke lah kawan, kita berada di Jemaat Tikala Rantai Pau, Toraja Utara. Oke, mantap. Terima kasih. Jadi jangan kemana-mana teman-teman atau keluarga yang sebentar menyaksikan dari jauh. Sebentar kita akan ketemu kembali di Tongkonan Gandang Batu Tikala untuk melanjutkan acara resepsi pernikahan Ivan dan